Kita tidak bisa menghindar dari persoalan. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Tapi saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk merenungkan satu firman Tuhan yang tadi malam sudah menjadi bacaan kita. Tadi malam sudah menjadi bacaan di rumah tangga masing-masing karena saya sudah buat semacam panduan saya bagikan kepada jemaat. Ada ayat yang sudah dibacakan tadi ya, Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Tapi kalau perhatikan ayat 1 itu juga menarik ya. Lalu kemudian ada juga Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau kita lihat konteks dari ayat itu, katakanlah seperti Yeremia itu manakala orang Israel mereka ditawan di Babel, Tuhan sudah menubuatkan kalau mereka akan diperbudak, mereka akan dijajah, mereka akan diperlakukan atau hak-hak mereka itu akan dimanfaatkan oleh orang bangsa-bangsa asing. Lalu kemudian Nebukadnezar, bahkan Sargon II juga, kemudian Nebukadnezar menawar bangsa Israel dan mereka diperbudak di Babelonia. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan bekerja. Tengah-tengah penderitaan itu Tuhan bekerja. Dan bangsa Israel melihat di ayat yang ke-11 ada kebaikan di tengah-tengah banyaknya kesulitan ini. Tuhan mendatangkan atau Tuhan merancangkan hal yang baik, bukan kecelakaan yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada awal tahun ini saya ingin menjadikan ayat ini sebagai bahan perenungan bagi kita sekali lagi. Dalam Yesaya pasal yang ke-55 ya, dengan topik yang saya mau bagikan adalah reformasi spiritualitas. Nah, sekarang kita mau lihat apa itu reformasi. Supaya memang reformasi itu ada banyak sekali pendapat tentang reformasi. Tapi reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Reformasi yang dimaksud atau yang saya maksud di sini adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu dulu. Ini penting sekali. Reformasi spiritualitas. Lalu spiritualitas itu apa? Ada banyak juga definisi terkait dengan spiritualitas. Tapi saya ambil definisi menurut Bekal. Dia katakan adalah prinsip hidup seseorang untuk menemukan makna dan tujuan hidup serta hubungan dan rasa keterikatan dengan sesuatu yang universal. Keterikatan seseorang dengan sesuatu yang maha tinggi, yang rahasia, yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi kalau saya sederhanakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang dimaksud dengan spiritualitas di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ranah rohani, hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Kita mesti sadar betul bahwa yang pertama, kalau kita ada ini karena Tuhan. Kita ada bukan karena kita memang mengadakan diri kita. Ada yang mengadakan kita. Itu mesti sadar betul di situ, Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Supaya kita hidup itu jangan sampai egois. Hidup ini jangan sampai abai. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi kita mesti sadar bahwa kalau saya ada di planet bumi ini bukan kebetulan. Saya ada karena ada yang menghendaki saya ada. Siapa yang menghendaki? Kita tidak lihat dia, tapi dia menghendaki kita ada. Itu yang kita sebut dengan pencipta kita. Itu ranah rohani, itu ranah spiritual. Itu ranah spiritual. Yang berikut saudara-saudara,
yang mengetahui kehidupan kita next, esok dan seterusnya. Kita sendiri nggak tahu, saudara. Bahkan firman Tuhan tutup pengetahuan kita untuk hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu besok bagaimana, saudara? Manusia boleh merancangkannya, merencanakan secara detail, tapi Tuhan tutup pengetahuan kita, saudara, untuk hari esok. Kalau saja kita tahu besok saya kena COVID, mungkin saya tidak mau ketemu dengan si A atau si B. Kalau saya tahu besok saya meninggal, mungkin saya sudah banyak pesan-pesan kepada orang-orang di sekitar saya. Kalau besok saya tahu saya bakal jadi presiden, mungkin saya sudah banyak hal ya. Artinya apa? Tuhan tutup pengetahuan kita untuk supaya kita menyadari bahwa kita hidup melangkah dalam hal yang spiritual dan kita bergantung kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik di depan. Tuhan tidak menyediakan kecelakaan. Tuhan tidak menyediakan hal yang buruk di depan. Tuhan menyediakan hal yang baik. Tapi kita mesti bergerak. Reformasi spiritualitas itu penting sekali. Saya juga berusaha untuk membuat definisi sendiri. Kalau tadi kan definisi para pakar, ini saya mau bikin definisi sendiri. Mudah-mudahan Pak Julu berkenan bersama Pak Sukumaran. Reformasi, re itu kan semacam kembali ya, reward misalnya atau apalah ya, recycle bin misalnya begitu ya. Lalu formasi itu ya semacam kalau main bola ada formasi kan, kamu di sini, kamu penyerang, kamu bagian back, kamu kiper, pokoknya ada formasi yang dibuat. Tapi formasi yang sudah ada itu diubah. Nah ini yang disebut kan, kalau menurut saya reformasi. Jadi reformasi, kalau saya di back kurang maksimal, coba di striker. Kalau saya di kiper kurang maksimal, kebobolan terus, coba diubah lagi. Itu yang saya coba pikirkan. 2020 sudah berlalu. Kita berjalan di 2021, saudara-saudara. Kalau ada hambatan-hambatan di 2020 yang menyebabkan hidup kita itu kurang cepat berlari, saudara. Over personality-nya kurang mantap, misalnya seperti itu ya. Coba diubah, saudara. Ubah formasinya. Coba ditemukan kelemahannya, saudara. Lalu kemudian 2021, 2000 yang penuh, 2000 yang atau tahun yang penuh berkah. Amin. Coba kira-kira, saudara. Jadi reformasi spiritualitas. Karena apa? Kita melangkah ini dengan iman, Bapak Ibu dan saudara. Kita melangkah ini dengan iman. Saya, saudara-saudara, saya punya pendeta senior, Pak Pendeta Esor Haryanto. Saya hari-hari bersama dengan beliau. Waktu saya PPL, waktu saya masih mahasiswa, saya tinggal bersama dengan beliau. Lantai 3 beliau, lantai 1 saya, lantai 2 gereja. Tapi di gereja lantai 2 ada tenis meja. Jadi kalau saya agak bisa sedikit, seringkali panggilan kalah dan saya bukan karena apa, karena dulu sudah pernah latihan. Ini Pak Hari aja ini. Kami setelah main, mungkin Bapak Kevin sempat kenal ya? Hari aja ya, Bapak Kevin kenal. Jadi kami main badminton, lalu capek, kami istirahat. Kami duduk seperti begini, ada semacam apa namanya? Panggung ya. Altar, kami duduk sambil minum kerating dan nasihat dia, seringkali kita makan nasi, kita udah sendok, kita udah mau masukin di mulut. Ini kita pikir ini udah jatah kita, ini udah bagian kita ini. Disenggol anjing katanya, disenggol kucing, jatuh langsung dimakan. Padahal kita berpikir itu sudah bagian kita, sudah bagian kita. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ini poinnya sebenarnya. Kalau Tuhan tidak menghendaki, kita merasa mampu, kita merasa bisa. Dengan kekuatan, kebolehan, dan kemampuan kita merasa ini sudah 99,9% bagian kita.
Tapi jika Tuhan tidak merancangkannya, jika Tuhan tidak menghendakinya, no. Kita mau berkarya banyak di 2021, saudara-saudara, tapi kita mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak menghendaki, kita abai dengan hal yang spiritual, tahu-taunya bisa tidak melewati 2021. Ngeri, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, merasakan latar belakang tadi. Lalu bagaimana kita melakukan reformasi secara spiritual berdasarkan teks? Ada yang menarik dari pasal 55 ayat yang pertama. Sebenarnya kalau saya baca ulang ayat yang ke-55, ayat yang pertama dia bilang begini: ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan, juga anggur dan susu tanpa bayaran, gratis ini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Wah, keren ya. Dengarkanlah Tuhan, kamu akan makan yang baik dan sajian yang lezat. Ayat 3, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Terima kasih banyak Tuhan, luar biasa. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau juga memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allah dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baru ayat yang ke-6 tadi sudah dibacakan oleh Mas Wiji dan kawan-kawan dan kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa konteks pasal 55 ini berbicara tentang orang yang haus, orang yang lapar, orang yang membutuhkan pertolongan di luar dirinya sendiri, orang atau kelompok yang membutuhkan kekuatan di luar dari kekuatannya sendiri. Siapa yang memberikan ini? Jelas sekali seperti dikatakan Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana caranya? Di ayat yang ke-6 itu jawabannya, carilah Tuhan selama ia berkenan. Ada yang menarik, saudara-saudara, saya bacakan dalam eksposisinya di warta saudara, saya di bagian belakang itu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah adalah kata kerja bentuk perintah, Bapak Ibu. Kata kerja bentuk perintah. Kalau kata kerja bentuk perintah, berarti mencari Tuhan boleh iya, boleh tidak enggak? Nggak boleh. Kalau kata kerja bentuk perintah, berarti harus carilah Tuhan. Tapi ada penjelasan di situ. Apakah Tuhan dicari? Tidak seorang pun datang kepada Allah kecuali Ia yang memanggil mereka. Itu teologianya, saudara. Lalu kemudian, tetapi ketika Ia memanggil saudara dan saya, manusia harus menanggapi panggilan Tuhan. Ini penting, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, tetapi ada waktunya untuk memilih. Jika waktu tersebut berlalu, saudara tunda-tunda, saudara abai dengan panggilan Tuhan, maka level yang kedua terjadi, kekerasan hati manusia. Kekerasan hati sudah terjadi, mulai berkembang lagi menjadi apa? Ketidakmampuan kita untuk mendengar Allah. Wah, itu sudah ngeri.
Kalau saya tambahkan lagi, sudah beban. Ini udah baik. Ini udah baik. Hati-hati kita sebagai orang Kristen. Hati-hati kita sebagai orang Kristen. Maksudnya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Maksudnya adalah bukan berarti kita yang mencari Tuhan. Tuhan sudah mencari kita. Juru selamat, Allah sudah jadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara-saudara. Tapi kalau Dia sudah datang menjadi manusia, lalu kemudian kita abai, saudara-saudara, kita seperti pura-pura tidak tahu, saudara-saudara. Wah, bahaya. Sudah mulai berkembang benih-benih kekerasan. Bahaya, sudah terjadi kekebalan rohani. Dan ini tidak boleh terjadi. Itu sebabnya dua kata, carilah Tuhan dan berserulah. Ini adalah sama-sama kata kerja aktif dan bentuk perintah. Sama-sama kata kerja aktif dan bentuk perintah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menyebutnya di sini sebagai carilah Tuhan dan berdoalah senantiasa. Karena itu berserulah. Berserulah itu juga adalah bentuk perintah juga, saudara. Terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita mulai lengah dalam doa. Jangan sampai lengah dalam doa. Kita coba reformasi spiritual kita. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Firman Tuhan memang mengatakan berdoalah senantiasa. Gak perlu dihitung kita berdoa. Waktu bangun tidur, waktu sambil nyetir, waktu sambil bawa motor, bawa mobil, bisa sambil berdoa. Kan doa gak harus tutup mata. Doa gak harus tutup mata. Ayah selalu berdoa. Tapi juga ada doa bersama. Jangan juga egois. Oh, saya berdoa terus Pak Pendeta. Di mobil juga saya berdoa, di motor juga saya berdoa, di bengkel juga saya berdoa. Tapi doa bersama dengan istri dan anak bagaimana? Ada atau tidak? Kalau belum, reformasi spiritualitas. Amin. Penting, ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita egois. Saya yang penting berkenan kepada Tuhan. Istri saya, anak saya, ya mereka sulit sih. Jangan begitu. Kita reformasi. Jadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada, berdoalah senantiasa. Saya menyebutnya berdoa senantiasa karena kalau imperatif itu kata kerja aktif bentuk perintah. Jadi berarti betul berseru itu bukan sesuatu pilihan lagi, atau berdoa itu bukan mau-maunya saya lagi, tapi itu memang kehendak Tuhan. Karena mari kita buat komitmen kita 2021. Saya mau membuka hati saya. Saya tidak mau keraskan hati untuk hal yang spiritual. Saya tidak mau mengeraskan hati. Saya mau berdoa senantiasa. Doa pribadi oke. Doa keluarga harus. Doa bersama juga harus. Mari saudara. Kekuatan doa itu secara alkitabiah udah jelas banget ya. Doa itu besar. Iya. Doa itu besar kuasa. Jadi gak usah ragu lagi kalau berdoa. Untuk apa saya harus berdoa? Aduh, hari Rabu lagi doa lagi, aduh pagi lagi doa lagi, aduh istri suruh berdoa lagi, ya, aduh masih ngantuk disuruh berdoa sama suami, aduh orang tua suruh berdoa, aduh jangan jadikan doa itu sebagai beban, karena dibalik dari doa itu kuasanya sangat besar. Ada banyak suami berubah gara-gara istri berdoa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada banyak suami bertobat gara-gara istri setia berdoa. Ada banyak juga istri bertobat gara-gara suami setia berdoa. Ada banyak orang tua bertobat karena anaknya mendoakan. Ada banyak anak-anak bertobat karena orang tuanya mendoakan. Berarti apa? Sepakat kita, doa besar kuasanya. Jangan keraskan hati, cari Tuhan. Kesempatan. Saya tadi malam dalam malam kebersamaan akhir tahun ya, memang terbatas ya, tidak semua hadir, teman-teman juga mungkin
ada kesibukan masing-masing, sudah tidak dapat hadir. Tapi saya teringat dengan satu lagu, Jam Kehidupan Diputar Sekali. Saya pengen nyanyi lagu itu, cuma saya takut fals. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, cepatlah atau lambat, tak seorang pun. Ya. Jadi waktu itu diputar sekali. Waktu itu diputar sekali. Cepat atau lambat. Berarti apa? Jangan sia-siakan waktu. Ya. Kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara, buka hati saudara, jangan mengeraskan hati. Jangan bilang, wah 2021 biar lebih bebas dulu ah. 2021 ini kesempatan kita mau dipakai Tuhan. Amin. 2021 Tuhan mau memberkati kita dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, tinggalkan hal-hal yang buruk, baca baik-baik. Lalu kemudian resolusi kehidupan rohani perlu adanya kesepakatan terhadap diri sendiri maupun orang lain untuk hidup mulia. Perlu ada kesepakatan. Resolusi itu adalah kesepakatan. Resolusi 2021. Ibu Muria, salah satu contohnya. Resolusi 2021 kami berempat saat ini SM. Ibu Muria bilang, resolusi 2021. Ibu Muria, saya dan SM turunkan berat badan. Sadip naikkan berat badan. Resolusi 2021 sederhana, itu salah satu. Jangan yang berat-berat dulu. Apa yang menjadi resolusi kita 2021? Perlu kesepakatan, maksudnya, saudara. Apa yang mau kita ubah? Apa yang mau kita geser? Perlu kesepakatan. Sepakat. Apa? Cuma didaftar. Kemudian sepakat. Selama tinggal hal yang buruk, ya, tinggalkan hal yang buruk. Kalau tinggalkan keburukan itu adalah penekanannya kepada pertobatan gaya hidup. Gaya hidup itu juga berbicara tentang pikiran. Tinggalkan hal yang buruk berkaitan dengan pikiran negatif, selalu negatif dengan orang. Ya. Lihat Mama Kevin langsung pikiran negatif, lihat Fere langsung pikiran negatif, lihat Parula langsung pikiran negatif. Tinggalkan itu, karena itu merupakan beban yang membuat kita itu tidak bisa lari dengan cepat. Nah, tinggalkan. Jangan sampai kita memupuk segala pikiran-pikiran yang negatif, menjatuhkan orang lain, selalu lihat negatif terhadap orang lain, tidak mau melihat positif dari orang lain. Saudara-saudara, harus bertobat kita, saudara-saudara. Harus bertobat. Keputusan-keputusan yang sudah diambil, jangan berusaha untuk dicari hal-hal yang negatifnya, saudara-saudara. Kalau kemudian membuat kita semakin tertekan. Bahaya. Tidak sedikit orang keputusan yang dia ambil menyebabkan dia juga makin terpuruk dalam hidup. Harusnya Pak, keputusan yang dia ambil harus dia bertanggung jawab atas keputusan itu. Tapi keputusan yang dia ambil malah dia makin tertekan, akhirnya makin kurus. Nah, dampaknya juga bisa jadi gak datang ke gereja, gitu ya. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Tidak boleh. Tinggalkan, saudara-saudara. Resolusi hidup rohani perlu adanya kesepakatan terhadap diri sendiri maupun orang lain untuk hidup mulia atau untuk hidup baik. Ya. Itu resolusi, resolusi, kesepakatan. Dan mungkin Pak Jul tadi malam kesaksian karena Pak Rulan nggak ada, dan saya bilang di sini. Jadi Pak Jul sejak COVID bulan Maret ya, ke kantor juga paling sekali seminggu.
kadang mungkin 2 kali barangkali, tapi lebih banyak waktu di rumah. Dan Pak Jul menggunakannya dengan banyak membaca buku, banyak belajar firman Tuhan. Jadi kalau Mama Kevin dengar Pak Jul eksposisinya mantap-mantap, itu hasil COVID-19. Iya. Pak Jul mengakui kalau tidak ada COVID, barangkali tidak ada waktu banyak untuk meneliti firman Tuhan. Dan eksposisinya luar biasa. Saya bilang kepada Agung dan kawan-kawan, sekarang Pak Jul itu lebih, teologianya lebih baptis dari saya. Sebentar lagi bisa setara dengan Pak Rulan. Mereka lebih fanatik dari saya. Karena banyak belajar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat sisi positif dari semua yang terjadi. Lihat sisi positif. Jangan larut dalam kekecewaan. Jangan larut dalam hal-hal yang negatif. Oh, saya jadi berhenti bekerja, perusahaan tidak adil dan sebagainya. Wah, saya kira akan tergerogoti dan tidak maju dalam hidup. Tidak. Dan yang terakhir teman-teman, berserah pada keputusan Tuhan. Rancanganku bukanlah, jalanku bukanlah jalan. Dan ada ayatnya Mas Ino juga, bisa dibantu Mas Ino. Dari mana pasal berapa? Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan orang merasakan. Wah, banyaklah rancangan di hati manusia. Tadi pagi Ibu Mulia sambil goreng bawang, dia singgung ayat itu. Ibu Mulia juga udah mulai hafal ayat itu ya. Iya, dia goreng bawang, kemudian dia sebut ayat itu, banyaklah rancangan dalam hati manusia. Amsal juga, di dalam Amsal pasal 16 ayat yang pertama, undi dibuang ke pangkuan ayat 32 kalau salah 30. Tapi setiap keputusan berasal dari para Tuhan. Jawaban lidah berasal dari para Tuhan. Setiap keputusan berasal dari para Tuhan. Selalu endingnya Tuhan. Lalu kita bagaimana? Berarti berharap kepada Tuhan seperti Maria. Apa minggu lalu? Fihamnihi sekundum verum. Iya. Kehendakku nomor 2, kehendakku yang utama dan yang pertama Tuhan. Saya mau berserah saja. Saya mau berharap saja sama Tuhan. Reformasi spiritualitas. Kita ubah kehidupan kita. Kita ubah pola pikir kita. Kita ubah gaya hidup kita. Kita ubah. Kalau ada keburukan dalam diri kita, kita ubah. Untuk apa? Yang lebih baik. Yang lebih baik. Jangan ubah makin lebih kacau. Jangan. Ubah yang lebih baik. Saya percaya kalau kita melakukan reformasi spiritual dalam hidup kita, Tuhan juga tak bisa menahan berkatnya bagi kita. Amin. Kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian, semangat menjalani 365 hari ke depan, 52 minggu ke depan. Komit, jangan absen. Salah satu komitmennya ya, luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara.